Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi PGSD semester 5 di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menyampaikan tentang konseling anak-anak dalam kelompok. Pengertian konseling dalam kelompok anak-anak dalam kelompok. Menurut W.S. Winkers, konseling merupakan serapan dari kata konseling yang dikaitkan dengan kata konsel yang berarti nasihat, anjuran, atau pembicaraan secara etimologis. Istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan dan bersama, yang dirangkai menerima atau memahami. Konseling adalah pelayanan bantuan untuk anak, baik secara individu maupun kelompok, agar mampu mandiri dan optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Terbentuknya berbagai kelompok dalam kehidupan manusia merupakan wujud dari hakikat kemanusiaan, khususnya dari dimensi kesosialannya. Kehidupan ini tidak akan lepas dari orang lain, karena manusia hidup berkembang secara layak apabila ia hidup sendiri dan menyendiri. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha hidup dalam kumpulan dan kebersamaan, serta membentuk kelompok-kelompok. Di sekolah, anak-anak membentuk beberapa kelompok yang menurut mereka membuat dirinya merasa nyaman dan aman. Menurut Jundika Ahmad, konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak, sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah-masalah yang menyakitkan. Dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lain. Di antaranya, konselor bergabung dengan anak-anak melalui permainan atau dengan menggunakan media seperti miniatur hewan, tanah liat, atau bentuk seni lainnya. Pada dasarnya, layanan konseling kelompok merupakan konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di dalam kelompok. Masalah-masalah yang dibahas merupakan masalah perorangan yang muncul di dalam kelompok, yang meliputi berbagai masalah dalam segenap bidang bimbingan, yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier. Seperti konseling perorangan, setiap anggota kelompok dapat menampilkan masalah yang dirasakan. Masalah-masalah tersebut dilayani melalui pembahasan yang intensif oleh seluruh anggota kelompok, masalah demi masalah, satu persatu, tanpa terkecuali, sehingga semua masalah terbicarakan. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok merupakan dua jenis layanan yang saling berkaitan. Sangat besar keduanya menggunakan dinamika kelompok sebagai media kegiatannya. Apabila dinamika kelompok dikembangkan dan dimanfaatkan secara efektif dan di dalam kedua jenis layanan tersebut, maka hasil yang didapat diharapkan dicapai melalui kedua jenis layanan tersebut secara bersama-sama, kecuali hal-hal yang bersangkut paut dengan pemahaman sebagai fungsi pokok bimbingan kelompok dan penuntasan masalah sebagai fungsi pokok konseling kelompok.
Suasana kejiwaan yang sehat antara berkenaan dengan spontanitas perasaan positif seperti senang, gembira, rileks, nikmat, puas, bangga, katarsis, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan sosial. Dalam kegiatan kelompok, baik layanan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Hal-hal yang perlu ditampilkan oleh seluruh anggota kelompok adalah membina keakraban dalam kelompok, melibatkan diri secara penuh dalam suasana kelompok, bersama-sama mencapai tujuan kelompok, membina dan mematuhi aturan kegiatan kelompok, ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok, berkomunikasi secara bebas dan terbuka, membantu anggota lain dalam kelompok, memberikan kesempatan kepada anggota lain dalam kelompok, dan menyadari pentingnya kegiatan kelompok. Tujuan konseling anak ialah membantu anak mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi, dan membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama individu-individu lain, serta menciptakan harmoni antara cita-cita dengan kemampuan yang mereka miliki. Tujuan secara umum ialah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggung jawab. Tujuan secara khususnya ialah mengembangkan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, untuk mengembangkan rasa identitas keunikan seseorang, untuk lebih mengetahui kesamaan kebutuhan dan permasalahan antar anggota kelompok, dan untuk mengembangkan rasa keterkaitan antara anggota kelompok, untuk membantu antar anggota belajar bagaimana membangun sebuah hubungan yang bermakna. Tahap-tahap konseling kelompok ialah supaya konseling berjalan dengan efektif, maka diperlukan adanya tahap-tahapan secara sistematis. Menurut Jacobs 2012-35 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pekerja, dan tahap terakhir. Tahap awal adalah mengacu pada periode waktu yang digunakan untuk perkenalan dan diskusi topik seperti tujuan kelompok, agar yang diharapkan, peraturan kelompok, tingkat kenyamanan, dan isi kelompok. Tahap kedua ialah tahap kerja. Tahap kelompok saat para anggota fokus pada tujuan. Para kelompok mempelajari materi baru, membahas secara keseluruhan berbagai topik, menyelesaikan tugas atau terlibat dalam berbagai pribadi dan pekerjaan. Yang terakhir ialah tahap akhir. Anggota berbagi apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka menelaah perubahan, dan bagaimana mereka berencana untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.